Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, anna ad-dinal Islam dinal haq. Islam agama yang benar. Wa la yaqbalu Allah ta'ala minal abdi illa ma ja'a minal Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari seorang hamba kelak di yaumil qiyamah kecuali apa yang datang dari Islam. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa dia mencari agama selain Islam sebagai agama bagi dirinya, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima apa yang datang darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak dia di hari kiamat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Islam, barang siapa berpegang dengannya maka dia akan mulia. Maka Allah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian meninggalkan kehidupan dunia ini kecuali engkau dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah. Idzan annal Islam, jika demikian keadaannya maka Islam istislamu lillah, seorang hamba menyerahkan dirinya, jiwanya, raganya, semua yang ada padanya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat yang aku lakukan, sembelian yang aku kerjakan, hidup yang aku jalani, kematian yang akan aku jumpai, semua untuk Allah. Allah Rabb semesta alam. Akan tetapi pada hari ini kita menjumpai betapa banyak manusia mengatakan diri mereka, ha ana muslim, inilah aku seorang muslim, lakinna la ya'rifu dinah, akan tetapi dia tidak mengenal agamanya. La ya'rifu dinal Islam, tidak mengenal Islam. La ya'rifu rabbah wala nabiyah wala dinah, tidak mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala tentang haknya, tidak mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang berkedua dengannya, tidak mengenal agamanya untuk menjadi panduan hidupnya. Mereka hidup di muka bumi tidak menggunakan panduan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka mengatakan ana muslim. Inilah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitnatun
satakunu fitnah salasa marrah. Nabi mengulang 3 kali, akan terjadi fitnah, akan terjadi fitnah, akan terjadi fitnah. Al-mutamassiku bidinil Islam kaqabidi 'alal jamari. Mereka yang berpegang teguh dengan agama Islam, menjalankan syariat Islam dengan benar, diibaratkan seperti orang yang menggenggam bara api. Mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan asing, dianggap aneh oleh sebagian besar manusia. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala, benarlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bada al-Islam gharib wa sayaudu gharib kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang, Islam bermula dalam keadaan asing. Ketika Islam dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia memandang ini sesuatu yang aneh, dan Nabi mengatakan kelak Islam akan kembali dianggap asing. Yang berpegang dengan Islam sesuai dengan Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fahmi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka dianggap sesuatu yang aneh. Maka Nabi berkata, fatuba lil ghuraba, sebuah pohon di surga yang bernama tuba, dalam riwayat Imam Muslim, dillahu, naungan pohon ini, dilluha, naungan pohon ini jauhnya sejauh 500 tahun perjalanan, disediakan untuk orang-orang yang melaksanakan dinul Islam, dianggap asing. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Tetapi orang yang seperti ini akan senantiasa ada. Sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Senantiasa akan ada sekelompok manusia dari kalangan umatku dimenangkan oleh Allah, membela kebenaran, berdiri dengan kebenaran, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyakiti mereka. Para ulama menyebutkan, yakni kaum muslimin sendiri. Mereka melaksanakan Islam disakiti oleh kaum muslimin sendiri. Ketika seorang muslim melaksanakan sunnah Nabi, memanjangkan jenggotnya, mengangkat kainnya, melamakan sujudnya, memperlama berdiri dalam salatnya, menyambung tali silaturahimnya, melaksanakan semua sendi kehidupannya dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka orang-orang muslim yang lainnya menyakitinya, mencibirnya, memakinya, menuduhnya, melemparkan segala macam tuduhan yang buruk kepadanya, tidak akan memudaratkan dirinya, dan tidak pula memudaratkan dirinya orang-orang yang menyelisihinya. Al-Imam Asy-Syaikh Ali Hasan hafizallahu taala menyebutkan, walaman khalaqahum ay minal yahud wan nasara, tidak memudaratkan mereka yang menyelisih mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka tetap berpegang dengan Islam, terus menerus seperti itu sampai datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, wa sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah. Kelak umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. Qila man hiya ya Rasulullah? Qal al-jamaah. Qal ma ana alaihi wa ashabi. Akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. Semua akan masuk ke dalam neraka. Semua ke dalam neraka kecuali satu golongan. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa yang satu golongan ini ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, al-jamaah. Bukanlah al-jamaah ini kumpulan manusia dalam sebuah masjid, dalam sebuah yayasan, dalam sebuah organisasi. Tidak. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Golongan yang disebut dengan al-jamaah, mereka yang mencocoki isi Al-Quran, isi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, sekalipun dia seorang diri, sekalipun dia hanya seorang diri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, mereka adalah orang-orang yang beragama seperti aku
dan para sahabatku dalam beragama. Seperti aku dan para sahabatku dalam beragama, menyeru apa yang disuruh oleh Nabi, mengajak kepada apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atasnya, berhenti di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di dalamnya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, tapi jumlah mereka tidak banyak. Mereka jumlahnya sedikit dibandingkan manusia-manusia yang banyak melakukan kerusakan. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, mereka adalah orang-orang yang mencintai sunnah, menghidupkan sunnah. Falamma su'ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, imam min a'immati ahli sunnah, ketika beliau ditanya, man hiyal firqatun najiyah at-ta'if al-mansurah, siapa dia seorang yang golongan yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dan akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal al-firqatun najiyah hum indi ahlul hadis. Wala isman ghaira illa ahlul hadis. Golongan yang selamat yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ahlul hadis. Di sisi saya tidak ada nama yang pantas bagi firqatun najiyah kecuali orang yang mencintai hadis Nabi, membela sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, hidup di atas sunnah dan mati di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama su'ila al-Imam bin Baz rahimahullah ta'ala, man hum ahlu sunnati wal jamaah? Qal hum ahlul hadis. Siapa ahlu sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah? Maka beliau menyebutkan hum ahlul hadis, yuhibbul sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cinta dengan sunnah Nabi, yang mempelajari sunnah Nabi, yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sunnah ini membedakan siapa muslim yang berada di atas jalan yang lurus dan siapa yang bengkok. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabat, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membuat sebuah garis di hadapan kami. Garis itu dengan garis yang lurus. Faqal hada sabili sabilullah. Lalu beliau mengatakan, ini jalannya Allah, jalan yang aku tempuh cuma satu saja. Summa khattalana khututan an yamini wa simali. Kemudian Nabi menggaris di samping garis yang lurus itu, di kanannya, di kirinya, garis-garis yang banyak. Kemudian Nabi berkata, wa hadhihi subul, ini jalan-jalan yang banyak. Di samping jalan yang lurus ini, fi kulli sabilin du'at, fi kulli sabilin du'at minasyayatin yad'una ila jahannam, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Di setiap jalan ini ada dai-nya, ada yang menyerunya, ada yang mengajaknya dari kalangan syaitan, mengajak kepada jalan api neraka. Ikhwati rahimanillahi, maka Nabi berkata, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kata Allah kepada nabinya, katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku yang satu, aku menyeru kepada Allah, kepada tauhid di atas basirah, cahaya ilmu Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang-orang yang berjalan bersama denganku. Saudaraku kaum muslimin, peganglah Al-Quran, peganglah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masukkanlah diri kita ke dalam golongan yang mencintai keduanya, beramal dengannya, memintalah kepada Allah, dimatikan di atasnya. Sebagaimana seorang lelaki berkata kepada Imam Ahmad, wahai Imam, wahai Abu Abdullah, semoga Allah menghidupkanmu di atas sunnah dan mematikanmu, semoga Allah menghidupkanmu di atas Islam dan mematikanmu di atas Islam. Kata Imam Ahmad, dan juga di atas sunnah, dan juga di atas sunnah. Kita meminta kepada Allah supaya kita diwafatkan di atas sunnah Nabi, karena tidak dengan sunnah manusia akan celaka. Hanya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia mengerti tentang dinul Islam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri sendiri, kemudian kepada saudaraku yang kami cintai karena Allah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berkata, "Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sebaik bekal kalian untuk menghadap Allah adalah takwa. Takwalah kepada Allah dalam keadaan sendirian, dalam keadaan sunyi, atau di hadapan manusia, atau dilihat oleh manusia. Takwa membuat manusia merasa dirinya bukan apa-apa di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, khatib berwasiat, pelajarilah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia merupakan cahaya. Sebagaimana Imam Waqi' mengatakan, hayatud dunya haqiqatuha dulumatun. Kehidupan dunia ini pada hakikatnya gelap gulita. Wa dinullahi ta'ala nurun ilmun minallah. Agama Allah adalah ilmu, cahaya yang datang dari Allah. Fa may yamsi bi hayatid dunya bi ghairi ilmin fa innahu yamsi fid dhulumat. Mereka yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak memiliki ilmu agama, dia pada hakikatnya berjalan dalam kegelapan. Balun mudillun, dia sesat dan dia menyesatkan manusia. Islam agama yang ilmiah. Belajar tentang Islam wajib. Mereka yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempelajari Islam, dia akan kebingungan ketika ditanya malaikat dalam kuburnya. Fa'idha dufina rajulun hina yamuta fi madfani fa'atahul malakani fayakula wa yas'alahu man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuk. Ketika seorang hamba meninggal dunia dimakamkan dalam kuburnya, kedua malaikat datang berkata dan bertanya kepadanya, siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ini semua tentang ilmu. Kita tidak ditanya tentang berapa jumlah hartamu, berapa anak keturunanmu, apa kedudukanmu di dunia. Tidak. Kita ditanya tentang ilmu, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, tentang agamanya. Yang ketiga, khatib berwasiat, zuhudlah dengan dunia. Jangan tomak dengan kehidupan dunia. Dunia bukan tempat tinggal bagi orang yang beriman, bukan tempat tinggal yang menjadi tujuan bagi orang yang beriman. Nahnu musafirun wa safaruna safarun tawilun wa waqtul ladzi a'ata Allah ta'ala alaina qalilatun zadatuna qalila. Ikhwati, kita semua orang yang sedang melakukan perjalanan, sangat jauh perjalanan kita, tujuan kita masih jauh, tapi waktu yang diberikan oleh Allah sangat sedikit buat kita. Kalau kita hanya berbekal dengan dunia, kita mati hanya membawa 3 lembar kain saja. Dunia dilaknat oleh Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dilaknat pula apa yang ada dalam dunia ini kecuali sesuatu yang bisa mengingatkan kepada Allah. Ikhwah fillah, jangan jadikan dunia sebagai sesuatu yang menjadi cita-cita tertinggi kita. Masih ada yang jauh lebih utama. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat jauh lebih utama bagimu dibandingkan dunia ini. Yang keempat, Nabi SAW berpesan, aksiru dzikra hadhi min laddat. Perbanyaklah oleh mengingat penghancur kelezatan dunia. Qila wa ma hadhi min laddat ya Rasulullah? Apa yang bisa menghancurkan kenikmatan dunia ya Rasulullah? Qal al-maut. Nabi mengatakan, ingat mati, ingat mati. Akhi, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, bukan orang yang berambut putih saja yang akan mati, bukan.
Sebagian pemuda-pemuda teman kita, kerabat kita, mungkin anak kita, mereka mendahului kita. Bukankah telah sampai berita kepada kita, janin dalam perut ibunya pun meninggal dunia? Akhi billah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang sanggup menahan kematian. Dzalika ma kunta minhu tahid. Sesuatu yang pasti datang kalian ingin lari darinya, tidak bisa. Ingatlah mati. Dan jangan kita menyangka kematian masih lama menjumpai kita. Bisa jadi setelah ini, bisa jadi nanti malam, bisa jadi esok hari. Yang kita perlukanlah taubat kepada Allah, memohon rahmatnya Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, Allah membekali kita dengan senjata yang sangat utama. Berdoalah kepada Allah. Gunakanlah lisan, hati kita, sepenuh jiwa kita meminta kepada Allah. Karena kita hanya seorang hamba. Kita hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Semua perkara keputusannya di tangan Allah. Minta kepada Allah. Rabbmu yang mengatakan ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku perkenankan kepadamu. Nabi mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa ini ibadah. Maka barang siapa menggunakan lisannya untuk berdoa, meminta kepada Allah, kebahagiaan dunia dan akhiratnya Allah akan berikan baginya. Jangan lupakan saudaramu di Suriah. Jangan lupakan saudaramu di Filistin. Jangan lupakan saudara-saudara kita yang ada di Irak. Jangan lupakan saudara-saudara kita yang ada di Somalia. Jangan lupakan saudara-saudara kita dimanapun di belahan bumi Allah yang sedang menegakkan kalimat La ilaha illallah dalam doamu. Jangan menjadi orang yang bakhil bahkan dalam doamu. Minta kepada Allah. Semoga Allah menolong kaum muslimin, menegakkan Islam, tauhid di atas bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna min kaidi syayatin wal kafirin wal munafiqin wal musyrikin wal kafirin. Allahumma ansurna 'alal yahudi wan nasara. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana fi Somali, fi Suriah, fil Iraq, wa fi kulli ardika ya dzal jalali wal ikram. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.